Ya, sementara itu aksi heroik terjadi saat mobil mengalami mogok di tengah perlintasan rel ganda Madukuro, Semarang, Jawa Tengah. Beruntung polisi dan warga di lokasi langsung mendorong mobil melintasi rel sebelum kereta melintas. Sebuah mobil kursus tir tiba-tiba mogok di tengah perlintasan ganda di Madukoro, Semarang, Rabu siang. Dalam rekaman CCTV terlihat dua orang berada di dalam mobil. Instruktur mengemudi dan siswa belajar tampak panik saat mengetahui mobilnya mogok dan terjebak di perlintasan. Beruntung saat peristiwa tersebut, tim Humas Polda Jawa Tengah dan warga dengan sigap menyelamatkan mobil dari perlintasan. Setelah mobil berhasil didorong, kereta api dapat melintas dengan lancar. Pada saat melihat mobil tersebut, insting saya bermain, sesegera mungkin kita harus menyelamatkan nyawa orang di dalam mobil dan dengan cara mendorong. Dan tentunya perasaan saya deg-degan, luar biasa karena siap posisi disambar kereta. Namun ini tugas yang harus dilakukan demi keselamatan masyarakat yang ada atau warga yang ada di dalam mobil tersebut. Peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat, khususnya saat latihan mengemudi, agar lebih waspada saat berkendara di jalan raya. Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Barusan kita simak informasi polisi heroik yang membantu warga. Nih pasti ini banget ya, ini sangat membantu banget dan pasti kayak untung saja ada yang membantu ya. Betul. Nah kalau ini sepertinya polisi yang kontras dengan aksi heroik, Sabrina. Ya, karena ada video viral seorang pengendara mobil mengadang mobil patwal polisi di Jalan Tol Tomang, Jakarta Barat. Dan ini viral Togi di media sosial. Sang sopir minta petugas bertanggung jawab setelah menabrak mobilnya namun tidak digubris. Kenapa disenggol mobil saya? Kenapa disenggol, Pak? Inilah detik-detik rekaman saat seorang pengendara mobil menghadang laju mobil patwal polisi di ruas tol Tomang arah Karangtengah, Tangerang. Dalam video tersebut, sang sopir mengaku kendaraannya ditabrak dan mencoba untuk meminta tanggung jawab dari petugas patwal. Meski demikian, petugas hanya meminta maaf lewat pengeras suara dari dalam kendaraan. Hingga saat ini pihak polisi Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat belum memberikan konfirmasi kebenaran tragedi tersebut. Waduh, lu nyenggol. Ya, kita informasi lain yang bisa proses pembongkaran tiang monorel yang mangkrak di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan resmi dimulai. Ada sekitar 109 tiang monorel yang telah 20 tahun mangkrak di sepanjang jalan Rasuna Said. Rencananya pembongkaran tiang mangkrak akan dilakukan pada pukul 23 malam hingga 5 pagi dan saat kondisi lalu lintas di kawasan tersebut cukup lengang. Pembongkaran diperkirakan akan berlangsung selama 3 bulan. Gubernur Jakarta Pramono berharap dengan pembongkaran dan penataan ini dapat mengurai kemacetan yang sudah cukup parah di Jalan Rasuna Said. Seorang pemotor tewas di lokasi pasca tertimpa truk kontainer yang oleng di kawasan Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Bisa korban dugaan penipuan trading kripto oleh YouTuber Timothy Ronald jalani pemeriksaan sebagai pelapor di Polda Metro Jaya. Selain Yanggar, ada ratusan korban lain yang juga diduga alami kerugian mencapai miliaran rupiah. Usai diperiksa, Yonger menjelaskan kronologi dirinya bisa menjadi korban atas kasus dugaan penipuan investasi kripto dengan terlapor Timothy Ronald. Yonger yang didampingi kuasa hukumnya mengaku tergiur ajakan untuk investasi dengan imbalan mendapatkan keuntungan mencapai miliaran rupiah. Yonger dan korban lainnya menjadi member dari komunitas Akademi Kripto, sebuah komunitas yang didirikan oleh Timothy Ronald bersama rekannya Kalimah Sada. Saya tergiur karena
ada bukti signal bahwa dia mengatakan dari 2 juta itu bisa jadi 2 miliar. Beli koin apapun bisa untung. Dan saya kenanya tuh di koin mata ini. Dan ada indikasi dia kasih PDF itu menjanjikan profit 300 sampai 500%. YouTuber sekaligus influencer keuangan Timothy Ronald bersama rekannya Kalima Sada dilaporkan karena diduga mengajak anggota komunitas untuk berinvestasi pada sejumlah aset kripto dengan modus tertentu. Sekitar 3.500 orang diduga mengalami kerugian dengan estimasi nilai mencapai lebih dari 200 miliar rupiah. Hingga kini pihak Timothy Ronald belum ada klarifikasi perihal laporan dengan kasus penipuan investasi kripto yang ditujukan kepada dirinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa Satlantas Polres Subang menangkap terduga pelaku tindak pidana penggelapan mobil ekspedisi. Pelaku diamankan setelah kendaraan hasil penggelapan terdeteksi melintas di wilayah Kabupaten Subang. Inilah detik-detik unit terjawali Satlantas Polres Subang menangkap terduga pelaku penggelapan mobil ekspedisi. Penangkapan yang viral di sosial media ini terjadi di Jalan Raya Subang Bandung, Kabupaten Subang, Selasa sore kemarin. Polisi lalu lintas sengaja melakukan rekayasa lalu lintas untuk membuat arus macet sehingga pelaku berinisial AN berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Kasus ini merupakan pengembangan laporan dari Polres Metro Depok terkait hilangnya kendaraan operasional milik sebuah perusahaan ekspedisi. Kita akhirnya menemukan terduga pelaku dan melakukan penyekatan. Hingga akhirnya pelaku diamankan tanpa perlawanan. 6 orang. Anggota Satlantas. Iya betul, anggota Satlantas 6 orang melakukan penangkapan. Setelah diserahkan ke Satreskrim Polres Subang, kini terduga pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Polres Metro Depok. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Sementara itu menyamar sebagai badut, polisi dari Satuan Unit Ranmor Polrestabes Palembang bekuk Raja Curanmor yang sudah ratusan kali melakukan aksinya. Ya, penyamaran dilakukan karena pelaku dikenal licin dan selalu lolos saat akan ditangkap. Pelakunya bisa dikap. Nah, ini baru Dua anggota Satuan Unit Ranmor Polrestabes Palembang harus menyamar menggunakan kostum badut saat berupaya menangkap Raja Curanmor di Palembang satu ini. Usaha ini tak sia-sia. Menyamar meminta sumbangan ke rumah-rumah warga, polisi berhasil membekuk pelaku di sekitar kediamannya di kawasan 5 Ulu Palembang. Penyamaran dilakukan karena pelaku dikenal licin dan terus lolos dari sergapan petugas. Bahkan upaya penangkapan sempat mendapat perlawanan dari pelaku hingga polisi mengambil tindakan tegas terukur. Menurut polisi, pelaku yang sudah 3 kali keluar masuk penjara ini sudah mencuri 255 motor di sejumlah lokasi berbeda di kota Palembang dengan modus menggunakan kunci T dan bergonta-ganti rekan. Pelaku ini adalah residivis yang sudah 3 kali. Terakhir pelaku ini keluar di tahun 2024 sekitar bulan 8. Kemudian semenjak dari sana sampai saat ini pelaku itu sudah melakukan kurang lebih sebanyak 55 TKP. Jadi hampir total pelaku ini melakukan kejahatan curanmor khususnya itu sekitar 255 TKP. Residivis Kambuan yang baru keluar penjara akhir 2024 lalu kembali ditetapkan tersangka dan terancam pasal berlapis dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan.